penjaganya itu sempat mau ceritain tentang pengalaman mistis dia, tapi terpaksa harus terhenti karena ada suara langkah kaki yang gede banget. Saya nggak tahu itu apa, tapi yang jelas saat itu saya ngerasa di atas kepala saya ada suara langkah kaki, tapi bukan dari manusia ya, karena bener-bener kayak dem kayak apa ya, bisa dibilang benda berat yang jatuh. Kalau paling kuat banget itu saya pas yang di kamar mandi sih, yang ada kertas itu yang tiba-tiba terbang itu udah itu saya langsung mau pingsan itu saya. Menara Saidah kembali menjadi cerita misterius karena tiba-tiba saja ada seorang pencari kerja yang mendapat panggilan kerja dengan alamat Menara Saidah. Kisah viral ini tentu saja bukan yang pertama, karena kawasan yang diisukan miring itu memang selalu melahirkan kabar mistik. Konon, banyak makhluk gaib yang menghuni gedung tersebut, sehingga tidak jarang ada tukang ojek online yang mendapat penumpang dari tempat keramat ini. Lalu, ada kisah misteri apa lagi yang pernah terjadi di Menara Saidah? Berikut ini kesaksian orang-orang yang pernah bekerja hingga berkunjung ke Menara Saidah dengan segala cerita misteri menyeramkan di dalamnya. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kesaksian pertama datang dari seorang perempuan bernama Natalie Stevens. Natalie sudah biasa mendatangi tempat-tempat angker, namun ia dibuat tak berkutik saat mendatangi Menara Saidah. Saat itu, petualangan Natalie dan kawan-kawannya yang lebih dari 5 orang memang berkesan. Berkesan karena rasa takut yang menyergap perasaan mereka yang sudah 2 kali ingin masuk Menara Saidah, tapi baru berhasil pada percobaan kedua. Akhirnya diperbolehkan masuk. Mereka ditanya petugas jaga untuk memilih mau masuk wilayah yang angker atau yang biasa-biasa saja. Jadi kata petugas yang ngikutin kita itu, dia bilang kalau misalkan di gedung ini tuh ada 4 basement. Basement yang keempat udah banjir, jadi airnya udah bener-bener naik. Jadi kita nggak bisa ke situ, tapi kita bisa mentok sampai ke basement yang ketiga. Nah, udah itu kita turun kan. Di basement yang pertama masih nggak ada apa-apa. Basement yang kedua udah mulai gelap, udah mulai agak serem. Sampai akhirnya kita nyampe di basement yang ketiga. Di basement yang ketiga itu air udah sampai di sekitar mata kaki kita semua, dan kita udah bener-bener yang kayak pegangan tangan satu sama lain karena emang udah mencekam banget keadaannya, udah nggak ngenakin banget. Dan di situ baru pengalaman cukup menyeramkannya dimulai. Jadi kita rame-rame memang apa ya, nggak ada ngobrol apapun. Kita bener-bener yang kayak saling semuanya diam, cuma di situ cuma yang ngomong petugasnya doang, kayak dia jelasin gitu. Penjaganya itu sempat mau ceritain tentang pengalaman mistis dia, tapi terpaksa harus terhenti karena ada suara langkah kaki yang gede banget. Saya nggak tahu itu apa, tapi yang jelas saat itu saya ngerasa di atas kepala saya ada suara langkah kaki, tapi bukan dari manusia ya, karena bener-bener kayak dem kayak apa ya, bisa dibilang benda berat yang jatuh, tapi pas di atas kepala kita semua. Itu benar-benar keras banget, tapi dia kayak lari gitu. Jadi di situ saya berasumsi bahwa itu adalah sesosok makhluk besar banget yang mungkin lagi jalan atau lagi lari, karena itu benar-benar kedengeran jelas banget. Dan tiba-tiba sebuah suara sangat keras datang mengejutkan. Suara dari lantai atas, tapi terasa seperti sangat dekat di atas kepala mereka. Semua takut, termasuk
penjaga gedung yang mengantar penelusuran, apalagi masih ditambah penerangan yang minim serta udara yang sangat pengap. Kita semua udah takut banget, di situ udah susah nafas, nggak ada penerangan sama sekali, juga udah airnya juga udah banjir sampai ke mata kaki, ditambah ada kejadian seperti itu, kayak kita udah takut banget sampai saya nangis di situ karena saya udah bener-bener nggak kuat. Karena saya pun juga bukan orang yang bukan orang yang pernah atau sering melihat hal-hal seperti itu. Jadi untuk merasakan kejadian saat itu tuh menurut saya udah ekstrim banget sih. Penjaganya yang ngikutin kita juga udah ketakutan banget, sampai akhirnya salah satu dari teman kita memutuskan untuk kita naik ke atas. Kita naik ke atas dengan kayak udah dempet-dempet, udah bener-bener saling takut dan megang erat tangan masing-masing. Satpamnya juga udah nggak jadi melanjutkan ceritanya juga, kayak kita udah ketakutan banget, tapi kita juga nggak berani lari karena suara itu masih terus-terusan kedengeran jelas banget sampai geter. Bayangin aja, kayak kita lagi di basement, di tengah-tengah basement, terus kayak dari atas ada kayak orang lari-lari, tapi ini kayak bukan orang sih, kayak benda berat jatuh tapi dijatuhin berkali-kali terus sampai kayak dem, bener-bener jelas banget di kuping, dan itu nggak ngenakin banget. Akhir dari perjalanan Natalie dan kawan-kawannya memang anti klimaks. Mereka tidak menemukan apa-apa selain rasa takut. Takut hanya oleh suara berdentam seperti tapak kaki raksasa di atas kepala mereka. Dari sana, rombongan perempuan pemberani ini memutuskan menyudahi penelusuran. Apalagi penjaga yang mengantar mereka juga merasa ngeri. Dia juga udah pernah bilang kalau jadi dulu waktu ada kuli-kuli bangunan yang sempat mau renovasi itu gedung, memang kata satpamnya sempat ada kejadian gak enak juga. Jadi kalau tempat lift itu yang udah gak ada mesinnya itu kan kayak kotak-kotak dan bolong gitu kan dari atas sampai bawah. Itu katanya ada kepala yang ngegelundung gitu, katanya satpamnya kayak gelundung peringis atau apa, aku juga kurang tahu. Ya banyak lah kejadian-kejadian mistis kayak gitu, itu banyak banget sih sebenarnya. Lalu bagaimana dengan cerita Hanung Bram dan Gali saat masuk Menara Saida? Benarkah mereka juga lari ketakutan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya Natalie dan kelompoknya yang tertarik menyusuri lorong mistik Menara Saida. Ada Bram, Hanung, Gali, dan teman-temannya yang semua berjumlah 7 orang. Tidak ada tujuan apa-apa selain iseng, ingin membuktikan kebenaran cerita-cerita seram tentang Menara Saida. Selain berusaha menguji rasa berani yang selama ini sudah sering diukur dengan tidak mempercayai hal-hal mistik, mereka juga telah terbiasa belusukan tempat aneh, mencari makhluk-makhluk yang aneh. Kita cuma nyari-nyari makhluk-makhluk yang aneh-aneh aja sih. Ya karena iseng doang sebenarnya. Iseng aja. Karena iseng aja udah. Ya serem sih, memang serem kok. Memang serem, cuman ya udah akhirnya karena rame kan, kita ramean gitu bertuju kan. Jadi kayak ya udah santai aja. Jadi kalau waktu itu di basement 1, kita ke basement 1. Basement 1 tuh udah mulai nggak enak sih hawanya ya. Habis itu pas basement 2 itu ada musola di situ. Nah, di musolanya ada tapak kaki manusia tapi gede banget. Terus ada pekerja di situ. Nah, itu tuh kita ngelihat, cuman pas kita tanya ke satpamnya, itu nggak ada. Keisengan kelompok anak muda itu membawa ke alam yang tak pernah dibayangkan. Hanung dan kawan-kawannya seperti memasuki labirin yang tak terarah. Bukan takut awalnya, meski mereka hanya mengandalkan penerangan dari ponsel dan senter. Tapi aura metafisika
yang sudah sangat kuat sejak awal membuat mereka mulai berhati-hati. Aura sih langsung kerasa. Langsung kerasa nggak enak memang. Pas pertama kali nyampe ya. Iya, pas pertama nyampe aja udah nggak enak banget auranya. Mau foto aja handphone langsung mati. Mau foto lokasi. Pokoknya kita tuh cuma modal flash HP sama senter dari satpam. Udah itu aja. Yang kayak anak kecil itu dia sama si ini sama Tejo. Dia almarhum Tejo itu dia lari ngejar anak kecil itu. Jadi waktu itu si Bram sama teman kita Tejo itu memutuskan buat masuk ke tangga darurat untuk naik. Jadi nyari siapa yang nemenin nih. Kebetulan saya sama teman saya nemenin. Jadi saya sama teman saya ini posisinya di belakang si Bram. Jadi saat Bram masuk ke dalam pintu darurat, ya itulah Mbak masih baju merah. Akhirnya ya udah saya berdua doang di atas. Kita berdua kabur, dia cuma berdua ke atas. Puncak keseraman terjadi saat tiba-tiba terlihat ada kertas yang bertuliskan kata tolong. Semula Hanung, Bram, Gali, dan kawan-kawannya merasa tidak ada yang aneh. Tapi selain tulisannya yang ganjil, tiba-tiba saja kertas itu meremah sendiri seperti dirembas oleh tangan yang tak terlihat. Dari sanalah semua mulai ketakutan. Yang paling serem sih waktu itu ada kertas ya. Ada kertas, nah itu ada tulisannya tolong. Nah, itu tiba-tiba dia ngeremas sendiri terus kelempar sendiri. Kalau paling kuat banget itu saya pas yang di kamar mandi sih, yang ada kertas itu yang tiba-tiba terbang itu udah itu saya langsung mau pingsan itu saya. Soalnya kita pertama itu kertas itu tulisannya kayak tolong, kayak pulpen mau habis tuh ditebel-tebelin. Pertama ngiranya orang iseng mungkin, orang iseng yang sebelumnya kesini buat nakut-nakutin. Tapi pas dipegang si Bram begini, tahu-tahu dia keremak sendiri. Dia keremak sendiri terus mental. Terus nggak lama teman saya ada yang masuk lagi ke kamar mandi. Kertasnya tuh utuh lagi di atas klosetnya. Menara Saidah bukan hanya seram, tapi keangkerannya justru mengundang banyak orang untuk datang, menguji keberaniannya. Lantas, apa yang terjadi saat Mbah Mijan datang ke sana? Pengalaman apa yang dialami Ustadz Zaki Mirza saat bekerja di Menara Saidah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menara Saidah memang penuh cerita. Ulama kondang semacam Ustadz Zaki Mirza rupanya juga pernah masuk Menara Saidah. Itu terjadi pada 2003 saat ia bekerja di gedung tinggi yang dianggap sebagai pusat mistik ibu kota itu. Tapi Pak Ustadz merasa tidak perlu ada takut karena asal tidak saling mengganggu. Saya 2003 itu pernah beberapa minggu kerja di sana. Ya itu pun sudah banyak info yang membuat kita cukup jadi khawatir ya. Berita yang bersifat mistik lah, suka ada malam-malam lift tiba-tiba terbuka sendiri, terus kayak ada yang keluar, kayak gitu-gitulah. Kita hidup di satu alam tapi beda dimensi dengan jin. Itulah kenapa Menara Saidah menjadi satu tempat yang memang jadi dimiliki oleh makhluk-makhluk yang bersifat mistik ya, karena itulah tempat mereka. Ada rumor yang beredar di Menara Saidah ini katanya ada kuntilanak gitu ya. Maka jin-jin itu paling suka menampakkan dalam bentuk kuntilanak. Karena itulah persepsi yang berkembang. Tapi ingat, yang perlu kita ingat bahwa semua itu makhluk Allah. Tidak perlu ada yang kita takuti, tidak perlu ada yang kita khawatirkan selama kita juga tidak usil dengan mereka.
Hingga hari ini, Menara Saidah memang seperti pusat mistik ibu kota Jakarta. Semua orang seolah percaya bahwa di gedung yang puluhan tahun kosong itu berkumpul banyak lelembut. Nyaris setiap saat ternyata viral cerita yang datang dari Menara Saidah, termasuk panggilan kerja yang alamatnya di gedung tua di kawasan Jakarta Timur itu. Inilah ganjil yang menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.